Recording in Men, progress. baik. Ya, saya harap Anda semuanya dalam keadaan yang baik, keadaan yang sehat. Ya, malam ini kita beribadah kepada Tuhan, terutamanya mendengar firman Tuhan dan belajar daripada firman Tuhan pada malam. Amin. Alright, kita siap baca firman apa ini melihat firman Tuhan pada malam ini. Ya, ya, selamat datang semuanya sekali lagi. Oke. Nah, minggu lalu saya kongsikan firman Tuhan tentang berjalan bersama dengan Tuhan dan apakah maksudnya berjalan bersama dengan Tuhan. Dan kita lihat firman Tuhan dan mendengar khotbah ini bukan saja karena ini hari Minggu, ya, tapi biarlah firman Tuhan sendiri berbicara kepada kita. Kita berjalan bersama dengan Tuhan dengan suatu uh, apa ini sikap yang benar-benar ya berjalan bersama dengan Tuhan, bukan hanya percaya ya datang gereja, tahu ya kita datang gereja menyembah Tuhan beribadah, tapi berjalan bersama dengan Tuhan itu. Dan minggu lalu saya kongsikan bagaimana apa maksudnya berjalan bersama dengan Tuhan. Malam ini saya akan sambung tentang bagaimana memelihara jalan bersama dengan Tuhan itu. Memelihara jalan bersama dengan Tuhan atau maintaining our walk with God. Karena kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan itu ada perkara yang harus kita lakukan supaya pergaulan kita dengan Tuhan, perjalanan kita bersama dengan Tuhan itu dipelihara, ya, dipelihara supaya kita tidak akan berhenti, kita tidak akan putus asa, kita tidak akan um, jatuh, tersandung dan berhenti untuk berjalan bersama dengan Tuhan karena ini hal-hal yang selalu terjadi dalam kehidupan seorang Kristen, ya. Kadang-kadang orang Kristen mulai dengan baik, berapi-api, melayani Tuhan, mencintai Tuhan, tapi di dalam hidupnya itu, di depan sana, di ujung sana, dia jatuh, tersandung, kecewa, dan tidak lagi mau berjalan bersama dengan Tuhan. Dan kita mau lihat ini malam ini ada 7 perkara, dan saya berdoa, benar-benar berdoa berharap bahwa kita semua akan belajar bagaimana memelihara jalan kita bersama dengan Tuhan atau pergaulan kita bersama dengan Tuhan. Nah, yang pertama, kita harus baca firman Tuhan setiap hari. Ya, baca firman Tuhan. Setiap orang Kristen, saat kita terima Yesus, saat kita percaya Yesus, kita harus menjadi seorang yang membaca firman Tuhan setiap hari. Katakan amin. Ya, setiap hari. Firman itu harus menjadi suatu kesukaan. Firman Tuhan itu, Alkitab itu harus menjadi suatu kebiasaan. Firman Tuhan, Alkitab itu harus menjadi suatu cara hidup kita setiap hari untuk membaca firman Tuhan. Memang banyak yang kita tidak mengerti di dalam Alkitab. Kita harus belajar, tanya soalan, tanya pendeta, tanya pemimpin, sehingga kita paham atau belajar, lihat komentari-komentari, lihat ya bahan-bahan pelajaran Alkitab yang mengajar kita mengerti firman Tuhan. Nah, kenapa penting baca firman Tuhan itu setiap hari? Alkitab itu. Karena Yesus berkata dalam Yohanes 5 ayat 39, katanya, kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, kata Yesus. Jadi kalau kita baca firman Tuhan, kita akan mengenal Yesus, kita akan mengenal Tuhan. Karena firman itulah yang bersaksi tentang Yesus, tentang Tuhan. Dia menyatakan kepada kita siapakah Tuhan itu. Dan kita akan mengenal dia. Daud di dalam Mazmur berkata, Mazmur 119 ayat 105, dia berkata, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi firman itu menjadi pelita di kaki kita. Dan karena kita ada pelita di kaki kita, kita apa ini? Ada terang di jalan kita. Karena kalau kita tidak ada Alkitab, tidak ada firman Tuhan,
kita tidak ada pelita. Dan saat kita berjalan itu tidak ada terang. Kita akan tersandung karena kita berjalan di dalam gelap. Mazmur 102, Daud berkata, tetapi yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan, itu firman Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Jadi Daud ini, Raja Daud, dia mengerti pentingnya firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Paulus juga mengerti dan dia menasihati Timotius, dan ini tertulis juga untuk menasihati kita pada hari ini supaya kita tetap berjalan dengan Tuhan. 1 Timotius 4:13. Paulus berkata kepada Timotius, katanya sementara itu sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Jadi Paulus, Timotius ini adalah muridnya. Timotius ini adalah pelayan Paulus, dan saat ini Timothy itu dia menjadi gembala di gereja Efesus. Paulus menasihatkan Timotius. Banyak nasihat Paulus kepada Timothy di dalam 1 Timotius, 2 Timotius. Banyak nasihat dia. Tetapi salah satu nasihat yang dia berikan adalah katanya bertekunlah dalam membaca kitab suci. Dalam bahasa Inggris katanya give yourself to reading. Maksudnya berikan dirimu dalam membaca firman Tuhan. Soalannya saudara, adakah kita sudah memberikan diri kita untuk membaca firman Tuhan setiap hari? Di mana pembacaan firman Tuhan itu harus berlangsung setiap hari. Dan kalau kita tidak baca firman Tuhan itu seperti sesuatu yang tidak lengkap dalam hidup kita setiap hari. Musa menasihatkan Yosua, sebenarnya itu perintah Tuhan. Perintahkan Musa untuk menasihati Yosua, katanya janganlah, Yosua 1:8, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Maksudnya jangan biarkan itu lepas dari mulutmu, kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Nah, ini nasihat Musa kepada Yosua dan sama seperti nasihat Paulus kepada Timotius. Kalau menjadi pelayan Tuhan, menjadi pemimpin, atau menjadi orang Kristen, membaca firman Tuhan itu sangat-sangat menguntungkan. Ya, firman Tuhan akan mengajar kita. Ya, Paulus berkata kepada Timotius lagi 2 Timotius 3:16, segala tulisan atau firman Tuhan, all scripture, diilhamkan Allah, memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi itulah pentingnya membaca firman Tuhan untuk kita pelihara perjalanan ataupun pergaulan kita bersama dengan Tuhan. Tahun ini tema kita, saudara-saudara. Berjalan bersama dengan Tuhan. Dan saya mau kita benar-benar mengalami suatu hubungan dan juga pergaulan dengan Tuhan yang sangat-sangat realitas dalam hidup kita. Yesus menjadi begitu efektif di dalam hidupnya pelayanan dia. Ingat ya, Yesus datang ke dunia sebagai seorang manusia. Dan dia meninggalkan segala keilahiannya dan juga kuasanya, kemuliaannya, dilahirkan menjadi manusia di dalam dunia. Itulah Yesus bergantung kepada Roh Kudus. Yesus bergantung kepada firman Tuhan. Dia hidup dalam pimpinan Roh Kudus, dia hidup di dalam firman Tuhan. Dan itu sebenarnya contoh bagi kita saudara-saudara hari ini. Yesus yang memberikan kita contoh bagaimana hidup sebagai orang Kristen hari ini untuk hidup dalam kemenangan, hidup berjalan bersama dengan Tuhan, hidup bergaul dengan Tuhan. Katakan amin. Dan Yesus berkata, dia selalu memakai perkataan ini saat dia dicobai setan di padang gurun. Waktu setan mencobai Yesus, Yesus selalu menyebut, ada tertulis. Ada tertulis. Menyatakan kepada kita bahwa Yesus bergantung kepada firman Tuhan. Dia tidak melawan iblis dengan kekuatan sendiri, dengan hikmatnya sendiri, pengetahuan sendiri, kekuatan sendiri, kebolehan sendiri. Tidak. Tapi lewat firman Tuhan.
Katanya ada tertulis, Matius 4 ayat 4, ayat 7, ayat 10. Ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis. Ya, Paulus memanggil ini pedang roh. Firman itu adalah pedang roh, Efesus 6:17. Yesus berkata, banyak firman Tuhan malam ini ya. Yesus berkata, Yohanes 8:31-32, katanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. 32, dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Saudara, memelihara jalan bersama Tuhan, kita baca firman. Kalau ini ya mungkin banyak saya kongsikan malam ini, tapi kalau hanya satu ini yang kita ambil dan kita praktikkan, kita terapkan dalam kehidupan kita, saudara, cukup untuk membuatkan hidup rohani kita progres. Katakan amin. Cukup untuk kita membuatkan kita bertumbuh, membuatkan kita mendekat kepada Tuhan. Firman Tuhan. Haleluya. Yang kedua, kita harus ada tempat tersembunyi, yaitu doa. Kita masuk ke tempat yang tersembunyi. Secret place, secret closet. Itu kita panggil doa. Doa itu seperti satu kamar ya, satu bilik ini orang Malaysia kata. Satu bilik atau satu kamar yang kita masuk ke dalamnya. Dan di kamar itu kita boleh lakukan apa saja yang kita mau lakukan untuk Tuhan. Berdoa, bersyafaat, merenungkan firman Tuhan, meditasi, menyembah, memuji, ya bersujud, meniara, ya bergaul dengan Tuhan, berfellowship dengan Tuhan, ya semua kita lakukan di dalam kamar doa. Doa itu adalah tempat yang tersembunyikan. Tempat yang tersembunyi. Doa itu adalah nafas bagi orang ciptaan baru dalam Tuhan. Doa itu adalah kipas untuk hidup rohani. Supaya dikipas, supaya api itu akan marak. Jiwa kita akan dibakar dengan api Tuhan. Haleluya. Itulah orang yang selalu berdoa, sentiasa segar, sentiasa berapi-api di dalam Tuhan. Katakan amin. Paulus berkata dalam Efesus 6:18 katanya kita harus berdoa senantiasa. Berdoa senantiasa. Berdoa selalu. Dalam 1 Tesalonika 5:17 katanya tetaplah berdoa. Ataupun janganlah berhenti berdoa. Ataupun berdoalah terus-terus. Karena dalam bahasa Inggris itu katanya, pray without stop. Pray unceasingly. Right? Pray without ceasing. Matius 26 ayat 41, Yesus berkata, berjaga-jagalah dan berdoalah. Supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging itu lemah. Nah, Yesus menjelaskan kepada kita sesuatu. Kalau berdoa itu daging lemah. Kalau kita bicara tentang doa, daging itu lemah. Tapi roh itu penuh. Roh sentiasa mau berdoa. Tetapi daging itu lemah. Jadi kalau berdoa itu banyak kita kan kalau berdoa kita sangat bergelut, susah mau bangun awal pagi, susah memulakan doa. Tapi karena roh penurut, kalau kita paksa diri kita dan kita terus saja berdoa, selepas beberapa menit kita akan ada penerobosan dan kita akan enjoy berdoa dan menyembah Tuhan. Amin. Dalam Lukas 18 ayat 1 hingga 4 kata Yesus, kita harus berdoa dan jangan jemu-jemu berdoa. Jadi doa itu harus, saudara-saudara. Doa itu membuatkan manusia mendekat kepada Tuhan. Dan doa itu membawa Tuhan turun kepada manusia. Doa itu membuatkan manusia dan Tuhan itu
datang bersama, ya, datang bersama, berkumpul bersama. Jadi kalau kita mau pelihara pergaulan dan jalan kita bersama dengan Tuhan, kita harus ada hidup berdoa. Jadi firman dan doa. Saya selalu menerapkan ini, saya selalu emphasis tentang hal ini, saudara-saudara, karena inilah perkara yang sangat kita perlukan dalam kehidupan kita. Yang ketiga, kita harus ada waktu untuk saat teduh ataupun meditasi. Kita harus ada meditasi, ya, meluangkan waktu. Ya, kalau kita berdoa itu bukan semuanya hanya minta Tuhan saya mau ini, Tuhan saya mau itu, Tuhan ini. Ya bukan itu saja saudara. Tapi ada waktu kita harus ada renungan, berdiam diri dalam hadirat Tuhan. Mazmur 19 ayat 14 dalam bahasa Indonesia ayat 15 katanya mudah-mudahan engkau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku. Ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. Mazmur 119 ayat 97 berkata, betapa ku cintai Tauratmu, yaitu firman Tuhan. Aku merenungkannya sepanjang hari. Mazmur 119 ayat 99. Aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku. Sebab peringatan-peringatanmu itu firman Tuhan. Ku renungkan. Haleluya. Ishak juga ini habit dia ataupun kebiasaan dia. Ya, dinyatakan kepada kita dalam Kejadian 24 ayat 63. Sewaktu hambanya Abraham kembali ya untuk membawa Rebeka pulang menjadi istrinya Ishak. Ayat 63 berkata, menjelang senja, Ishak sedang keluar untuk berjalan-jalan di padang. Ia melayangkan pandangnya, maka dilihatnya lah ada unta-unta datang. Dalam bahasa Inggris ini katanya menjelang senja, Ishak sedang keluar untuk berjalan-jalan di padang untuk merenungkan, to meditate, to meditate. Jadi ada waktu dalam hidup kita saudara-saudara untuk kita merenungkan Tuhan, kebaikannya, kuasanya, berkatnya dalam hidup kita. Atau firman-Nya yang kita sudah baca, firman-Nya yang kita sudah belajar, kita sudah dengar. Kita merenungkan firman Tuhan. Duduk bersama dengan Tuhan itu sangat luar biasa saudara-saudara. Sebenarnya kita disegarkan, dipulihkan, disembuhkan, dihiburkan. Ya, kita menerima urapan Tuhan di dalam kita saat teduh merenungkan Tuhan. Yang keempat, saudara, memelihara jalan bersama dengan Tuhan, kita harus melihat atau mengenal tentang pekerjaan Tuhan dalam hidup kita. Segala perkara dalam hidup kita ini terjadi karena pergerakan Tuhan atau pekerjaan Tuhan. Dalam Matius 10 ayat 29 hingga 30 berkata, bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Maksudnya Tuhan tahu semua di dalam hidup kita. Burung pipit pun tidak akan jatuh ke tanah kalau bukan kehendak Bapa. Katanya kita ini lebih berharga daripada burung pipit, saudara-saudara. Lebih berharga dari burung pipit. Jadi Tuhan tahu kita harus melihat, kita harus sadar pekerjaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, ini terjadi kepada Daud sewaktu Absalom ya mengambil alih kerajaannya, kerajaan Daud dan menjadi suatu dia menentang bapaknya, mengambil alih kerajaannya. Daud harus lari meninggalkan kota Daud bersama hamba-hambanya. Lalu datanglah Shimei, yaitu salah satu daripada keturunan Saul. Karena dia menyalahkan Daud tentang kematian Saul untuk mengambil kerajaan. Jadi sewaktu Daud dan hambanya ini lari keluar dari Jerusalem,
Shimei ini mengikuti Daud dan dia mengutuk Daud dan juga dia melempari Daud dengan batu. Jadi hambanya Daud ini, Zuraya, Abishai, mereka mau membunuh Shimei karena dia mengutuk raja mereka, Raja Daud. Tapi Daud berkata dalam 2 Samuel 16 dari ayat 5 hingga 13, tapi kita baca ayat 10. Daud berkata, "Maka urusan dengan kamu, urusanku dengan kamu, hai anak-anak Zeruya, biarlah ia mengutuk. Sebab apabila Tuhan berfirman kepadanya, kutukilah Daud, siapakah akan bertanya mengapa engkau berbuat demikian?" Jadi Daud di dalam situasi kehidupan dia itu, dia mau melihat, dia mau mengenal bahwa itu adalah pekerjaan. Kalau saya dikutuki oleh Shimei, ya, bukan saya harus, ya, bukan saya harus membalas dengan, ya, mencabut kepalanya atau membunuh dia. Karena itulah Zeruya, Abisha yang mereka mau lakukan. Memang benar itu salahnya Shimei dan harus dihukum. Ya, kalau menghujat, mengutuki raja itu hukumannya itu adalah hukuman pancung, hukuman mati. Tapi Daud kata jangan. Karena Tuhan berfirman kepada dia. Jadi, walaupun kita tidak diberitahu bahwa Tuhan memberitahukan Simei untuk mengutuki Daud, tapi Daud mau mengerti, mau mengambil hal itu sebagai pekerjaan Tuhan. Dalam hidup kita, saudara, kadang-kadang ada yang terjadi musibah, ya, dalam hidup kita, kesusahan terjadi, apapun terjadi dalam hidup kita. Kita belajar bersandar kepada Tuhan, belajar ya mengenal bahwa Tuhanlah yang kontrol. Tuhanlah yang berkuasa. Sama juga dengan Paulus dalam Kisah Rasul 16. Paulus mau pergi ke Asia, tapi roh Tuhan memberhentikan Paulus. Lalu dia dapat mimpi, dinyatakan bahwa ada orang Makedonia yang memanggil dia. Jadi Paulus beralih, pergi ke Makedonia bersama teman-teman dia, mengatakan, menganggap bahwa itu adalah rencana Tuhan, suara Tuhan, mengatakan kepada dia untuk pergi ke Makedonia dalam Kisah Rasul 16. Yang kelima, saudara, kita harus mengenal pekerjaan Roh Kudus di dalam hati kita. Roma 8:14 katanya semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak-anak Allah. Jadi, saudara, dalam hidup kita, kita harus, ya, karena orang Kristen hari ini dipimpin Roh Kudus. Kita dipimpin Roh Allah. Jadi kita harus belajar menyerah, belajar berjalan bersama dengan Roh Allah. Mengenal pekerjaannya, mengenal hadiratnya dalam hidup kita, saudara-saudara. Berjalan bersama dengan Roh Kudus. Yang keenam, saudara, kita harus berjalan di dalam perintah-perintah Tuhan. Lukas 1 ayat 5 hingga 6 berbicara tentang Zakaria dan Elizabeth. Mereka berjalan di dalam firman Tuhan. Katanya pada zaman Herodes Raja Yudea adalah seorang imam yang bernama Zakaria dan dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elizabeth. Ayat 6, keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Bayangkan. Itu sebelum Yesus lahir. Tapi mereka hidup menurut perintah Tuhan dan ketetapan-ketetapan Tuhan. Yohanes 15 ayat 7, Yesus berkata, jika kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerima. Jadi kita tinggal dalam Yesus dan tinggal di dalam firman-Nya. Maksudnya kita melakukanlah. Ya. Yohanes 8:31 berkata, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap atau tinggal terus dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah muridku. Jadi murid Yesus yang benar adalah murid Yesus yang tinggal tetap di dalam firman Tuhan Yesus. Yohanes 14:23. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman.
Dan Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya, dan diam atau tinggal bersama-sama dengan dia. Wah, luar biasa. Jadi kita perlu hidup di dalam firman, dalam perintah, ketetapan Allah. Karena dia akan datang, Bapa akan mengasihi kita, Yesus akan mengasihi kita, mereka akan datang dan akan tinggal bersama-sama dengan kita di sini. Inilah rumah Tuhan. Biarpun kita rumah Tuhan, soalannya adakah dia tinggal di sini, saudara-saudara. Dan yang ketujuh, yang terakhir pada malam ini, saudara, bagaimana kita memelihara jalan bersama dengan Tuhan. Kita harus bergaul dan berjalan bersama dengan orang-orang yang berjalan bersama dengan Tuhan. Katakan amin. Mazmur 16 ayat 3, Daud berkata, orang-orang kudus yang ada di tanah ini atau di bumi ini, merekalah orang mulia yang selalu menjadi kesukaan. Jadi saudara, kita berjalan bersama dengan orang kudus. Kalau kita berjalan bersama dengan orang kudus, kita akan menjadi orang kudus. Kalau kita berjalan bersama orang rohani, kita akan menjadi seperti orang rohani. Setia kepada Tuhan, mencintai Tuhan, ya, hidup bersama dengan Tuhan. Kita setia, ya. Saya sangat-sangat merindukan, ya, kalau kehendak Tuhan supaya orang tinggal bersama dengan kita. Orang datang di gereja kita. Orang fellowship dengan kita. Bukan hanya datang gereja saja, tapi tidak mengenal gembalanya. Bukan hanya datang gereja saja, tapi tidak dekat dengan pemimpinnya. Tapi kita mau supaya jemaat dan terutamanya orang-orang muda dekat dengan kita. Makan bersama dengan kita. Hidup bersama dengan kita. Dan mereka akan belajar daripada kita. Katakan amin. Saudara, kalau Anda adalah seorang Kristen, jemaat gereja, dekatilah gembalamu. Hiduplah bersama pemimpinmu. Belajarlah dari mereka. Engkau akan diberkati, engkau akan bertumbuh, berubah, saudara-saudara. Taatlah kepada mereka. Patuh kepada mereka. Dengarlah nasihat mereka. Terimalah ajaran-ajaran mereka. Dan engkau akan bertumbuh. Itulah Paulus berkata dalam Ibrani 10 ayat 25, katanya, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Pentingnya beribadah, pentingnya bersekutu, pentingnya fellowship, pentingnya Bible study, pentingnya prayer meeting, pentingnya datang ibadah hari Minggu. Haleluya. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Saya mau kongsikan sedikit di dalam pengkhotbah, kuasanya pergaulan. Raja Salomo berkata begini dalam pengkhotbah 4 ayat 9 hingga 12. Berdua lebih baik daripada seorang diri. Karena mereka menerima upah yang baik dalam jeripaya mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Tetapi, wahai orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Juga kalau orang tidur berdua, mereka menjadi panas. Tetapi bagaimana seorang saja dapat menjadi panas? Dan bila mana seorang dapat dialahkan, dua orang akan dapat bertahan. Tali tidak lembar, tidak mudah diputus. Itu kuasanya pergaulan, the power of association. Memang ayat firman ini biasanya dipakai untuk suami istri, rumah tangga. Tapi ini kuasanya pergaulan, association. Kalau kita bergaul dengan orang rohani, kita akan menjadi rohani. Dan ayat terakhir malam ini, Amsal 27 ayat 17, Salomo juga berkata, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesama. Nah, kalau kita bawa itu di dalam gereja, untuk kita bertumbuh dalam Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan, memelihara jalan kita bersama dengan Tuhan, ini sangat penting. Karena besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Maksudnya kita belajar dari satu sama lain, terutama dari pemimpin kita, gembala kita, ya, orang-orang di gereja yang hidup bersama dengan Tuhan. So kita menajamkan satu sama lain, saudara-saudara.
Nah, ini beberapa perkara, 7 perkara yang saya kongsikan malam ini. Bagaimana untuk kita pelihara jalan bersama dengan Tuhan. Dan saya harap saudara, Anda belajar, kita belajar, saya juga belajar, supaya kita pelihara jalan bersama dengan Tuhan. Ya, jangan sampai kita kecewa dan kita berhenti berjalan bersama dengan Tuhan. Saudara, sangat penting sekali untuk kita dekatkan diri sama Tuhan dan berjalan bersama dengan Tuhan. Haleluya, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, firman-Mu malam ini. Terima kasih Engkau mengajar kami. Kami mau berjalan bersama dengan-Mu. Kami mau menjadi lebih dekat dengan Engkau Tuhan. Nyatakan diri-Mu dalam hidup kami. Pakai kami, ubah kami Tuhan. Kuatkan kami, ajar kami Pak. Dalam nama Yesus Tuhan. Kami memerlukan Engkau dalam hidup kami. Biarlah kami melihat kuasa-Mu, penyertaan. Kami mau melihat manifestasi Tuhan yang luar biasa. Biarlah mujizat terjadi dalam hidup kami. Berkati anak-anak-Mu malam ini. Dan juga mereka yang akan menonton ibadah pada malam ini secara offline. Engkau jamah mereka. Ubahkan hidup mereka. Selamatkan mereka. Biar mereka bertobat menyerahkan hidup mereka kepada Yesus. Supaya mereka akan memiliki keselamatan yang kekal. Terima kasih Bapak. Berpuji namamu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kalau Anda belum menerima Yesus, terimalah dia. Serahkan hidupmu kepada Tuhan Yesus. Dan kau akan beroleh memiliki keselamatan yang kekal. Haleluya. Tuhan memberkati kita. Kita akan jumpa lagi minggu depan. Shalom dan selamat malam. Amin.